Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Lemparan mematikan Pratama Arhan disindir Vietnam, padahal nyaris buat Argentina kewalahan di laga persahabatan. Ramadan Sananta dilirik klub Jepang. Apakah langkah ini awal karir gemilang di kancah internasional? Dukungan netizen mengalir deras. Manchester City bidik Ian Maatsen. PSSI siap buru naturalisasi pemain berbakat ini untuk timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Lemparan mematikan Pratama Arhan disindir Vietnam, padahal nyaris buat Argentina kewalahan di laga persahabatan. Sorotan tajam kembali diarahkan kepada Pratama Arhan, bek andalan timnas Indonesia, setelah tersingkirnya skuad Garuda dari Piala AFF 2024. Kali ini, kritik datang dari netizen dan media Vietnam yang menyindir gaya bermain Arhan, terutama andalannya dalam melakukan lemparan ke dalam jarak jauh. Komentar ini muncul setelah timnas Indonesia gagal melaju dari fase grup Piala AFF, menyusul kekalahan 0-1 dari Filipina dalam laga terakhir yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada 21 Desember 2024. Media Vietnam menilai Indonesia terlalu bergantung pada lemparan jauh Arhan, yang disebut tidak efektif karena berhasil diredam oleh Filipina. Namun, komentar ini memicu kemarahan netizen Indonesia. Mereka menilai kritikan tersebut tidak menghargai kemampuan unik Arhan, yang telah menjadi senjata mematikan timnas Indonesia dalam berbagai turnamen internasional. Netizen juga mengingatkan bahwa lemparan jarak jauh Arhan bukan hanya sekadar strategi biasa, tetapi bisa menciptakan peluang berbahaya, bahkan melawan tim sekelas Argentina. Aksi Arhan yang hampir membobol gawang Argentina. Salah satu momen yang membuktikan kehebatan lemparan jauh Arhan terjadi saat Indonesia berhadapan dengan Argentina dalam laga persahabatan tahun lalu. Ketika itu, Pratama Arhan baru masuk menggantikan Shane Patinama di babak kedua. Hanya butuh 8 menit untuk Arhan menunjukkan kemampuannya. Berawal dari sisi kiri lapangan, Arhan melempar bola jauh ke arah kotak penalti Argentina. Bola tersebut langsung disambut dengan sundulan oleh Elkan Bagot. Sundulan Bagot berhasil mengarahkan bola ke gawang, tetapi Emiliano Martinez, kiper utama Argentina, sigap membuang bola tersebut sebelum menjadi gol. Momen ini membuat lini belakang Argentina kerepotan dan menunjukkan ancaman nyata dari lemparan jauh Arhan. Setelah itu, Arhan terus menjadi motor serangan timnas Indonesia. Ia aktif membantu membangun serangan dari sisi kiri, beberapa kali mengirimkan umpan berbahaya ke area pertahanan Argentina. Meski Indonesia tidak mencetak gol di pertandingan itu, kontribusi Arhan mendapat banyak pujian dari penggemar sepak bola tanah air. Lemparan jauh, jurus ampuh yang tak bisa diremehkan. Kemampuan unik Arhan dalam melakukan lemparan jauh telah menjadi senjata andalan timnas Indonesia. Bahkan di turnamen-turnamen sebelumnya, strategi ini beberapa kali menghasilkan gol atau menciptakan peluang emas. Namun, sindiran dari netizen Vietnam kali ini menunjukkan bahwa kelebihan Arhan tersebut dianggap terlalu diandalkan oleh Indonesia, sehingga lawan-lawan mulai mengantisipasinya. Meski begitu, para pendukung Indonesia percaya bahwa Arhan memiliki kemampuan lebih dari sekadar lemparan jauh. Ia dikenal sebagai pemain yang disiplin, kuat dalam bertahan, dan mampu memberikan umpan-umpan akurat kepada rekan setimnya. Selain itu, ia juga sering membantu tim dalam membangun serangan, terutama di sisi sayap kiri. Pelajaran dari kritik Vietnam. Kritik yang dilontarkan media Vietnam tentu menjadi bahan evaluasi bagi timnas Indonesia. Lemparan jauh Arhan memang efektif, tetapi skuad Garuda perlu mengembangkan strategi yang lebih bervariasi untuk menghindari ketergantungan pada satu pola serangan. Hal ini penting agar Indonesia dapat tampil lebih kreatif dan sulit ditebak oleh lawan-lawannya. Kendati demikian, kemampuan Arhan tetap menjadi salah satu aset penting bagi timnas Indonesia. Dengan keahlian uniknya, ia tidak hanya membawa ancaman bagi lini pertahanan lawan, tetapi juga mampu memberikan tekanan yang signifikan dalam situasi bola mati. Harapan untuk Arhan dan timnas Indonesia. Sebagai salah satu pemain muda berbakat, Pratama Arhan masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Kritikan dari luar, termasuk dari netizen Vietnam, seharusnya menjadi motivasi bagi Arhan untuk terus meningkatkan performanya, baik dalam bertahan maupun menyerang. Sementara itu, timnas Indonesia diharapkan dapat belajar dari kegagalan di Piala AFF 2024 untuk tampil lebih baik di turnamen mendatang. Dengan memanfaatkan potensi pemain seperti Arhan secara maksimal dan mengembangkan strategi yang lebih variatif,
skuad Garuda bisa kembali bangkit dan membuktikan diri di kancah internasional. Kisah Arhan dan lemparan jauhnya adalah bukti bahwa sepak bola adalah permainan yang penuh kejutan. Meskipun disindir oleh media Vietnam, kontribusi Arhan tetap menjadi kebanggaan bagi pendukung timnas Indonesia. Kini, saatnya untuk terus melangkah maju dan menunjukkan kemampuan terbaik di masa depan. Ramadan Sananta dilirik klub Jepang. Apakah langkah ini awal karir gemilang di kancah internasional? Dukungan netizen mengalir deras. Ramadan Sananta, salah satu striker muda potensial Indonesia, kembali menjadi buah bibir. Kali ini, kabar datang dari Jepang. Beberapa klub J-League dikabarkan memantau kiprahnya dan tertarik memboyongnya ke negeri Sakura. Meski Sananta belum mengungkapkan detail soal tawaran tersebut, ia mengaku sudah dihubungi pihak tertentu. Namun, untuk saat ini, sang pemain lebih memilih fokus dengan performanya bersama Persis Solo dan Timnas Indonesia. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, Sananta telah memperlihatkan potensi besar sebagai penyerang masa depan Indonesia. Penampilannya yang konsisten di Liga 1 Indonesia membuat namanya semakin diperhitungkan. Tak hanya itu, kontribusinya bersama Timnas juga membuktikan bahwa ia mampu bersaing di level internasional. Talenta muda yang mulai dilirik internasional. Ketertarikan klub Jepang terhadap Sananta menjadi bukti nyata bahwa talenta sepak bola Indonesia mulai mendapat tempat di kancah Asia. J-League, sebagai salah satu liga terkuat di Asia, dikenal memiliki standar tinggi dalam perekrutan pemain. Sananta dinilai memiliki keunggulan yang cocok dengan karakteristik permainan di Jepang, seperti agresivitas, kecepatan, dan insting mencetak gol yang tajam. Kemampuan positioning Sananta di depan gawang, ditambah dengan akurasi penyelesaian akhir, membuatnya menjadi salah satu striker paling berbahaya di Indonesia saat ini. Gaya bermainnya yang energik dan efektif menjadi daya tarik utama bagi klub-klub J-League. Apalagi, Sananta memiliki etos kerja tinggi yang sangat dihargai di Liga Jepang. J-League, peluang besar untuk berkembang. Jika transfer ini terwujud, bermain di J-League bisa menjadi batu loncatan yang signifikan bagi Sananta. Kompetisi di Jepang dikenal sangat kompetitif, dengan pemain-pemain berkualitas tinggi dari berbagai negara Asia hingga Eropa. Liga ini juga memiliki intensitas permainan yang cepat dan teknis, yang akan menguji kemampuan Sananta di semua aspek. Bagi pemain muda seperti Sananta, kesempatan bermain di luar negeri adalah pengalaman yang sangat berharga. Ia akan belajar dari lawan-lawan dan rekan-rekan satu tim yang memiliki standar permainan lebih tinggi. Tidak hanya itu, Sananta juga akan terbiasa dengan atmosfer pertandingan yang lebih menekan, sebuah pengalaman yang sulit didapat di kompetisi domestik. Jika ia berhasil beradaptasi dengan cepat, Sananta memiliki peluang untuk mengembangkan aspek teknis, taktis, dan mentalitasnya sebagai seorang striker. Banyak striker Asia yang sukses di J-League kemudian melanjutkan karir ke Liga Eropa, dan publik sepak bola Indonesia tentu berharap Sananta bisa mengikuti jejak tersebut. Dukungan netizen untuk karir internasional Sananta. Berita ketertarikan klub Jepang ini mendapat respons positif dari para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang menganggap ini adalah momentum yang tepat bagi Sananta untuk melangkah lebih jauh. Dukungan dan doa mengalir dari netizen yang berharap ia bisa mewakili Indonesia di kancah internasional. Langkah Sananta ke J-League tidak hanya berdampak pada karir pribadinya, tetapi juga membawa kebanggaan bagi Indonesia. Kehadirannya di Liga Asing akan membuktikan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di luar negeri. Selain itu, keberhasilannya nanti dapat membuka pintu bagi lebih banyak pemain lokal untuk mengikuti jejaknya. Sebagai bagian dari generasi baru sepak bola Indonesia, Sananta memiliki tanggung jawab moral untuk membawa nama bangsa di kancah internasional. Dukungan dari para penggemar menjadi motivasi tambahan baginya untuk terus bekerja keras. Manchester City bidik Ian Maatsen. PSSI siap buru naturalisasi pemain berbakat ini untuk timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Eropa, di mana bek muda berbakat Ian Maatsen sedang menjadi incaran banyak klub besar. Setelah kesulitan menembus skuad utama Chelsea di bawah pelatih Mauricio Pochettino, Maatsen kini bermain untuk Borussia Dortmund dengan status pinjaman, dan performa impresifnya di Bundesliga serta Liga Champions membuat sejumlah klub top semakin tertarik. Salah satu yang paling serius adalah Manchester City, yang dikabarkan mulai memantau perkembangannya secara lebih mendalam. Maatsen, yang baru berusia 22 tahun, telah tampil sebanyak 19 kali sebagai starter di Dortmund sejak dipinjamkan pada awal musim ini. Ia berhasil menunjukkan kualitasnya di level tertinggi, baik di domestik maupun Eropa.
Keputusannya untuk pindah ke Dortmund tampaknya semakin membuahkan hasil, dan Madsen kini menjadi salah satu bek muda yang paling diperhatikan oleh sejumlah klub besar, terutama setelah tampil gemilang di pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, PSG. Performa mengesankan di Bundesliga dan Liga Champions. Selama berada di Dortmund, Madsen telah membuktikan diri sebagai salah satu bek sayap paling solid. Ia menunjukkan kedewasaan dalam permainan dan kemampuan defensif yang sangat mengesankan. Dalam laga-laga besar, seperti melawan PSG, Madsen berhasil meredam ancaman dari pemain-pemain bintang seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele, bahkan setelah pulih dari cedera ringan. Keberhasilannya mengatasi lawan-lawannya yang lebih berpengalaman menegaskan potensinya sebagai bek muda berbakat. Salah satu hal yang membuat Madsen semakin dicari oleh klub-klub besar adalah klausul dalam perjanjian pinjaman yang memungkinkan Borussia Dortmund membeli sang pemain secara permanen dengan nilai 35 juta euro. Dengan performa stabilnya, terutama di ajang Liga Champions, Dortmund berharap bisa sukses di kompetisi Eropa dan melanjutkan kerjasama dengan Madsen. Namun, minat Manchester City terhadap Madsen tetap ada. Tim asuhan Pep Guardiola sebelumnya juga sempat tertarik untuk merekrut Madsen, namun kesepakatan tak pernah tercapai. Kini, melihat perkembangan Madsen yang terus konsisten, City kembali menunjukkan minat dan dapat menjadi pesaing serius bagi Dortmund dalam mendapatkan tanda tangan pemain asal Belanda ini. Peluang PSSI untuk dapatkan Madsen. Bagi timnas Indonesia, kabar tentang minat Manchester City terhadap Madsen bisa menjadi angin segar. PSSI tampaknya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendatangkan Madsen sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad Garuda. Meskipun proses naturalisasinya belum rampung, performa luar biasa yang ditunjukkan Madsen semakin menarik perhatian PSSI untuk segera menuntaskan proses tersebut. Jika Madsen resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, ia akan memperkuat lini pertahanan yang telah lama menjadi titik lemah bagi skuad Garuda. Kehadirannya tentu akan memberi dampak positif yang signifikan, memperkuat pertahanan Indonesia yang selama ini membutuhkan pemain bertahan dengan kualitas tinggi. Apalagi, pengalaman bermain di level Eropa akan sangat berharga bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi internasional yang lebih ketat, seperti kualifikasi Piala Dunia. Potensi Madsen untuk mengangkat timnas Indonesia. Peran Madsen di timnas Indonesia bisa menjadi kunci sukses untuk masa depan tim Merah Putih. Sebagai pemain yang berpengalaman di Bundesliga dan Liga Champions, ia bisa. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.